Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dan kami doakan Anda sekalian selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan melimpah rezekinya. Dan perlu diketahui pemirsa, kesempatan hari ini kami berada di Desa Ngrenjeng, ya. Desa Ngrenjeng. Desa Ngrenjeng tepatnya berada di wilayah Kecamatan Kenduruan bagian timur, bagian timur perbatasan dengan Kecamatan Bangilan. Sebelah timurnya lagi adalah Kecamatan Bangilan dan sebelah utaranya adalah Kecamatan Jatirogo. Nah, inilah Desa Ngrenjeng pemirsa. Nah, di kesempatan hari ini pemirsa, kami ingin bercerita tentang asal usul Desa Ngrenjeng, ya. Asal usul Desa Ngrenjeng. Desa Ngrenjeng, ya, dahulu diceritakan bahwasanya Desa Ngrenjeng ini adalah merupakan suatu pedesaan yang dipimpin, ya, atau yang dikuasai oleh seorang tokoh wanita yang sakti mandraguna, pilih tanding, ya, dan jaduk keruk-keruk. Jaduk keruk-keruk dan tanpa tanding, ya. Jaduk keruk-keruk tanpa tanding. Inilah namanya Mbah Pideh, ya. Ini namanya Mbah Pideh. Mbah Pideh adalah merupakan suatu tokoh yang dituakan, tokoh yang dihormati dan dimuliakan oleh warga masyarakat sekitar, karena Mbah Pideh adalah merupakan suatu tokoh yang sakti mandraguna, baik hati, juga suka menolong kepada sesama. Inilah Mbah Pideh. Namun di sisi lain pemirsa, Mbah Pideh adalah merupakan tokoh yang sakti mandraguna, tanpa tanding, ya, mempunyai kulit usi, balung usi, ya, gitu. Balung usi dan kulitnya pun juga seakan-akan juga terbuat dari besi. Maka diceritakan bahwasanya di suatu saat bahwasanya Mbah Ngrenjeng atau Mbah Pideh inilah, ya, Mbah Pideh ini mendapat suatu cobaan, ya, sehingga Mbah Pideh ini disakiti oleh seseorang, ya, mendapat cobaan untuk dibunuh lah, ya, mau dibunuh oleh seseorang, ya. Namun Mbah Pideh pun juga biasa-biasa saja, demikian ceritanya, demikian. Jadi setelah Mbah Pideh ini, ya, berjalan-jalan di suatu desa, dan di balik rimbunan pepohonan ini ada yang mengintai atau musuh yang mengintai dirinya untuk dibunuh, ya. Maka di kesempatan yang sekiranya dianggap tepat untuk para musuh-musuh dari Mbah Pideh ini, sehingga musuh tersebut menghujamkan
benda-benda tajam ya, baik ini parang, baik ini macam-macam lah. Jadi benda-benda tajam, benda-benda tajam dihujamkan kepada Mbah Pideh. Namun ya, Mbah Pideh pun juga tidak merasakan apa-apa, sehingga Mbah Pideh ini ya, namun di sisi lain Mbah Pideh ini juga tidak merasa diganggu oleh orang lain dan merasa nyantai-nyantai saja, tidak apa-apa. Namun di sisi lain sang musuh ya, sang musuh tersebut pemirsa, saat ya, istilahnya membacok atau ya memukul ya, atau ya macam-macam lah istilahnya ya, ada yang dibacok, ada yang macam-macam. Namun ya, Mbah Pideh ini seakan-akan ya seperti besi, tubuhnya seperti besi, sehingga terdengar ya suara bacokan dari para musuh ini kepada Mbah Pideh seperti suara yang gemenjreng sekali, ya. Maka oleh sebab itu ya, setelah Mbah Pideh ini mau dibunuh atau mau ya istilahnya disakitilah oleh para musuh-musuhnya yang hendak memusuhi Mbah Pideh ini, Mbah Pideh kulitnya seakan-akan keras seperti besi ya, dan berbunyi gemenjreng sekali, gemenjreng, dan orang-orang yang hendak membunuh Mbah Pideh tersebut pemirsa akhirnya lari tunggang langgang ya, ketakutan karena tidak disengaja dan tidak dinyana Mbah Pideh adalah seorang yang sakti mandraguna, jaduk keruk-keruk, pilih tanding dan lain sebagainya. Maka berita Mbah Pideh yang hendak disakiti atau dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut pemirsa, berita tersebut menyebar di seluruh antero desa sekitar ya. Menyebar di seluruh antero desa sekitar bahwasanya Mbah Pideh ketika ya dibacok atau ketika dihujami benda-benda tajam ini ada bunyi yang gemenjreng sekali berada pada tubuh Mbah Pideh, seakan-akan kulit balungnya ya, kulit tulangnya Mbah Pideh ini seakan-akan seperti besi yang kena pukulan atau kena ya, sehingga terjadilah atau berbunyilah gemenjreng seperti itu, gemenjreng. Dan akhirnya dari masyarakat yang mengetahui atau masyarakat yang mendengar berita tersebut, banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke rumah Mbah Pideh ya, atau mencari kabar lah bagaimana keadaan Mbah Pideh dan lain sebagainya. Karena di sisi lain yang saya sampaikan di depan tadi adalah Mbah Pideh adalah merupakan seorang tokoh yang sakti mandraguna, pilih tanding. Namun di sisi lain Mbah Pideh adalah merupakan seseorang yang sangat baik budi pekertinya, suka menolong kepada sesama, dan Mbah Pideh ini juga mempunyai perangai yang cukup ramah tamah ya, sehingga berita atau kabar di mana Mbah Pideh hendak disakiti atau hendak dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut akhirnya menyebar kepada seluruh masyarakat di sekitar, dan masyarakat sekitar tersebut merasa iba, merasa ya ingin mengetahui kondisi Mbah Pideh selanjutnya.
Akhirnya banyak juga yang berbondong-bondong ke Mbah Pideh, dan di saat itulah ketika masyarakat itu saling bercerita sana sini dan lain sebagainya tentang keadaan Mbah Pideh yang mau dibunuh ini dengan benda-benda tajam ya. Namun ya ketika Mbah Pideh ini dihujami oleh benda tajam atau dibacok lah demikian, namun Mbah Pideh kulitnya ini berbunyi gembenjreng sekali ya, seakan-akan berbunyi dengan suara yang gembenjreng sekali. Nah, itulah cerita dari Mbah Pideh ya, yang merupakan seorang tokoh di desa sini. Dan Mbah Pideh ini merupakan seorang ya ditokohkan di wilayah ini. Dan akhirnya saat itu pula Mbah Pideh pun diberi julukan Ngrenjeng. Jadi awalnya ini Mbah Pideh mau dibunuh, mau dibacok ya, dengan kondisi tersebut sehingga Mbah Pideh ini badannya mengeluarkan bunyi yang gembenjreng sekali. Akhirnya masyarakat pun juga memberi nama Mbah Pideh juga sebagai seorang yang ngrenjeng ya. Jadi tadinya awalnya itu bunyi gembenjreng, namun ya karena itu gembenjreng ini seakan-akan seperti grenjeng ya, seperti grenjeng ini. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Mbah Pideh ya, sebagai asal usul desa Ngrenjeng ini. Dan sekali lagi desa Ngrenjeng adalah di wilayah Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Dan kami di sini ditemani oleh seseorang warga masyarakat sekitar ya, yang juga banyak saya gali lah cerita-cerita dari namanya Mbah Pideh ini. Nah, inilah orangnya pemirsa, inilah namanya seseorang yang menemani saya di pekuburan Mbah Pideh ini. Dan Mbah Pideh ini adalah merupakan suatu tempat yang sangat rimbun sekali dengan pepohonan yang tinggi besar ya, yang juga subur sekali. Namanya pohon beringin pemirsa. Pohon beringin ada dua, ada di sisi sebelah barat dan sebelah timur, dan di tengah-tengah dari pohon beringin ini ada suatu tempat ya, yang digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan manganan, untuk mengadakan nyadran di sini. Dan di bawah pohon beringin yang besar inilah ya, pekuburan atau tempat tinggal Mbah Pideh terakhirnya itu ada di depan atau di bawah pohon beringin yang besar ini. Nah inilah makamnya Mbah Pideh pemirsa. Mbah Pideh ini berupa gundukan tanah pundung ya, berupa pundung ini. Jadi pekuburannya ini sudah berubah menjadi pundung. Dan di sisi lain pundung ini dikasih cungkup, dikasih tempat dan dikelilingi kain putih ya, kain putih yang mengelilingi kanan kirinya, sehingga pundung ini terlihat dari kejauhan. Dan apabila ingin tahu kondisi dari makam Mbah Pideh sebenarnya, harus mendekat dan membuka pintu untuk masuk di dalam kuburan ya, di dalam kuburan ini atau di dalam pesarian inilah ya, dalam pesarian ini. Nah di sini inilah ya namanya desa Ngrenjeng. Dan menurut orang yang saya gali ceritanya ini, Ngrenjeng ini di setiap tahunnya selalu diadakan khal dengan kegiatan tahlilan, manakipan, tahtimul Quran dan lain sebagainya. Jadi alatnya ala santri lah, ala santri ya. Memang Mbah Pideh ini juga dikenal dulu sebagai seorang sakti, namun Mbah Pideh ini juga
kayaknya daripada masyarakat ini bercerita bahwa Mbah Pideh ini adalah merupakan wali berada yang di desa ini, ya, menjadi wali atau jadi wali di desa Ngrenjeng ini. Oke pemirsa, demikianlah cerita dari Mbah Pideh ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi wawasan cerita, ya, kedaerahan atau cerita asal usul desa, ya, asal usul desa. Dan dari kami Kembang Setaman Group mohon dimaafkan apabila ada kekurangannya dan apabila ada kesalahannya. Kami sekali lagi Kembang Setaman Group mohon dimaafkan, dan akhirnya kami ucapkan sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.